kasih kami dapat melakukan via online pada hari ini. Ya Tuhan, semoga via online pada hari ini kami diberikan kelancaran. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, lamanya engkau tidak di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan menyertainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kami percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab berapa? Bab 6 ayat 24 sampai 35. Masih ingat tidak ceritanya tentang apa? Ya, tentang
roti hidup. Ya, siapa itu roti hidup? Roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tadi kalau masih ingat ceritanya, siapa yang tadi dicari oleh banyak orang itu? Ya, siapa yang tahu? Ya, betul. Yang dicari oleh orang yang banyak itu adalah Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan Yesus setelah orang banyak itu menemukan Yesus? Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus lalu mengatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, roti itu apa maksudnya? Roti yang diberikan oleh Tuhan pada saat zamannya Nabi Musa, ya. Kemudian pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah? Pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepada Yesus. Lalu roti yang dari mana yang memberikan hidup kepada dunia? Itu adalah roti yang dari Allah. Dan siapakah yang dimaksud dengan roti hidup? Siapa yang tahu? Ya, roti hidup itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan, akulah roti hidup, demikianlah Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak yang mencarinya. Yesus menyatakan pikiran mereka yang mengikutinya semata-mata hanyalah karena mereka telah kenyang dari roti yang diberikannya melalui mukjizat. Ya. Kedatangan mereka bukan untuk mengenal Yesus lebih jauh, namun hanya supaya dapat melihat dan menikmati lagi roti dari mukjizat Yesus. Dari sikap orang-orang tersebut, Yesus mengangkat pikiran mereka supaya mencari roti kehidupan yang kekal, supaya jiwa mereka tidak lapar dan haus lagi. Dan roti hidup itu datangnya dari surga, jauh mengatasi mana yang diberikan kepada bangsa Israel yang lapar secara jasmani di padang gurun. Mungkin adik-adik masih ingat ya ceritanya tentang Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan roti hidup itu sekarang telah datang ke dunia memberikan kepuasan dan kelegaan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, pangan atau makanan adalah kebutuhan pokok kita. Setiap hari kita butuh makanan, sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya makanan adalah tanda ketergantungan manusia kepada Allah yang menciptakan sumber makanan. Sebab segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Hidup membutuhkan makanan fisik dari dunia untuk waktu yang sementara saja. Namun, hidup terutama membutuhkan makanan rohani, yaitu Yesus yang datang dari Allah Bapa untuk hidup kekal di surga. Untuk itu kita butuh dan perlu bekerja. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah aktif percaya pada Yesus dan menerimanya meraja di hati kita. Perwujudannya adalah memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dengan segenap hati, membangun hubungan dengan Yesus dengan sering bercakap-cakap dengannya dari hati ke hati, rajin membaca firman-Nya dan taat melaksanakannya, taat dan hormat pada orang tua sesuai perintah Yesus, bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas rumah dan sekolah, rajin ke gereja dan fokus mengikuti perjamuan Ekaristi dengan sepenuh hati, karena Yesus sendiri yang memimpin perjamuan kudus melalui imam, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan lain-lain. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan dan firman yang hari ini disampaikan dapat adik-adik resapkan dalam hati, direnungkan, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore adik-adik. Kita jumpa lagi ya di Via Online hari ini.
bersama Kak Siska. Tadi adik-adik sudah berjumpa dengan Kak Pina. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bernyanyi dan menari memuji Tuhan. Sekarang Kak Siska akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan kreativitas sesuai dengan yang tadi Kak Vina berikan, firman mengenai roti hidup. Kak Siska juga akan mengajak adik-adik untuk membuat roti. Di dalamnya nanti akan kita beri ayat hafalan. Kita mulai ya adik-adik. Bahan-bahannya adalah kevalo 1 lembar, gunting, ballpoint, dan 2 pensil warna hitam dan coklat untuk pinggirannya nanti ya. Mulai ya, kita siapkan. Ini kita lipat menjadi 2 dulu. Kemudian kita lipat kembali. Setelah menjadi kecil seperti ini, kita gunting ujung-ujungnya ya adik-adik. Kita akan membuat roti ini kira-kira sekitar 2 cm kiri dan kanan ya. Kemudian kita buat untuk bawahnya. Kita gunting seperti ini, lurus, garis lurus. Dan kita gunting miring lagi sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kita buka, akan menempel seperti ini. Kemudian ini kita beri pinggiran di sini dengan menggunakan warna hitam. Kita arsir pinggirannya dengan warna hitam dulu, sekelilingnya di 4 sisi roti yang kita buat. Roti sisi sebaliknya juga begitu adik-adik, sama. Setelah hitam kita beri coklat agak lebar ya. Nih adik-adik ya. Setelah selesai, kita mulai memberikan tiap sisinya ayat-ayat emas dan kata-kata pesan-pesan dari Yesus ya. Yang kita tulis Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Dari situ ya adik-adik ya. Kemudian untuk sisi yang kedua, ini kita akan memberikan penggalan mengenai Yesus adalah roti hidup. Nah, kemudian sisi yang ketiga kita
kita akan isi mengenai apa? Datanglah kepada Yesus. Bagaimana? Kalau kita datang kepada Yesus, kita tidak akan kelaparan dan kehausan. Itu untuk yang lembar keempat. Tidak akan lapar dan haus. Nah, seperti ini ya adik-adik, kita menulis mengenai pengingat Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa percaya, dia tidak akan kehausan lagi. Untuk mengingat adik-adik bahwa kita percaya Tuhan Yesus ada untuk kita sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik, buat seperti ini ya. Kemudian foto yang cantik, tunjukkan kepada mama, minta foto dan dikirimkan kepada kakak pembina. Kak Siska tunggu hasilnya ya. Terima kasih ya adik-adik. Selamat mencoba. Dadah. Program 2 menit ajaran imam nomor 37. Apa yang dipercaya umat Katolik tentang kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi? Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus, nyata dan secara hakiki atau sebenarnya hadir dalam rupa roti dan anggur, yang melaluinya kita diberi makan dalam iman dan dibawa ke dalam persatuan yang intim dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu. Tadi kami dapat melakukan aktivitas dengan baik saat melakukan biak. Ya Tuhan, semoga minggu depan kami dapat melakukan biak dengan lebih baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good.